Tolong saya, Pak. Nenek kenapa? Saya mau pulang, tapi kaki saya sakit. Memangnya nenek rumahnya di mana? Di jembatan Serong. Oh, jembatan Serong. Ayo saya antarin, Nek. Nenek itu bawa gayung buat apa, Nek? Buat memandikan orang yang menjadi tumbal saya. Ah, tumbal. Apa yang aku lihat tadi ya? Ada seorang nenek sedang memandikan orang. Tapi orang itu merasa kesakitan. Apa dia mau mati? Astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi? Mayat? Kak Karin. 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 Bau banget sih. Ya amis banget. Iya, bau banget nih. Bau banget gak kuat. Kasian dia, kayak habis kena azab. Ih, Bapak azab-azab. Dia itu orang baik, Pak. Namanya Bapak Basri. Tapi saya juga nggak tahu kenapa matinya bisa seperti ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bukan Karin. Karin di mana ya? Bu, Bu, Ibu. Bu, kamu kenapa Gendis? Gendis nemuin mayat Bu di kebun di sana tuh. Mayatnya siapa? Gendis nggak tahu Bu mayat siapa. Tapi yang Gendis takut, Gendis udah ngeliat orang itu sebelum ditemukan hari ini. Kalau gitu kamu tenangin diri kamu dulu. Duduk. Jadi gimana? Semalam tuh Gendis dapat firasat Bu. Ada seorang laki-laki yang tersiksa dan dia nggak bisa melepaskan dirinya Bu. Dan orang itu adalah mayat yang ditemukan hari ini. Tapi kenapa laki-laki itu ngerasa tersiksa? Karena dia dimandikan oleh nenek gayung di sumur tua. Nenek Gayung? Berarti yang ibu lihat tadi malam sama Tante Nurma itu Nenek Gayung? Aduh, kasihan banget ya istrinya Pak Basri. Mana dia lagi hamil tua, anaknya masih kecil-kecil. Sekarang dia itu terlantar, tahu ibu-ibu, bapak-bapak. Orang baik, kenapa meninggalnya kayak gitu ya, Po? Itu karena perbuatan setan, Mbak. Ya, setan gentayangan gitu. Bisa jadi. Atau ada orang yang coba membunuh dia pakai ilmu hitam atau santet. Pokoknya matinya pasti aneh dan menyeramkan. Saudara saya mati, perutnya keluar paku. Gara-gara perang santet.
ada yang lagi nyiramin air bunga deh. Bukan, Mir. Dia itu lagi mandiin benda pusaka. Tapi kok benda pusakanya gayung? Aneh. Kak, aku takut. Kita pulang yuk. Itu, Mir. Ada arwah jahat di sebelah orang itu. Ayo coba, ayo Kak. Bu Amis, ini baunya sama. Kayak mayat yang kita ketemuin waktu di jalanan itu. Ini mah bau bangke tikus, Bang. Parnoan banget sih lo jadi orang. Nggak percaya sih. Pak, Kenapa, Bang? Itu nenek gayung. Pak, Mana itu cewek cantik gitu aja lu bilang nenek. Heran gue, parnoan Nenek lu. gayung, Bang. Ayo kita pulang, Bang. Ayo, Bang. anterin saya, Pak. Biar gue anterin dia. Lu mah penakut jadi orang. Sorry ya. Bang? Ah. Neng, biar abang anterin pulang aja ya. Cuman abang mau penakut. Takut sama bininya kali. Ya Neng, yuk. Ayo sama abang anterin sampai rumah. Bau banget sih. Jenazah ini. Aduh. Padahal udah berapa kali dimandiin. Ih. Aneh. Mayatnya basah. Bau amis lagi. Bikin enak aja. Ini mayat sama yang kemarin ditemukan, Pak. Matinya sama-sama basah kuyup. Iya, bener nih. Nggak salah lagi. Ini perbuatan nenek gayung. Waktu dia dibawa, langsung menghilang. Yang bener, Pak. Jangan menebar fitnah. Bener, Mbak. Saya saksinya. Kemarin saya sama dia. Waktu saya ajak kabur, dia tetap menolak. Kayak orang dihipnotis gitu. Mungkin bener juga yang dibilang Bapak ini. Iya, Mbak. Saya berani sumpah. Tante, ini tuh sama banget kayak firasatnya Gendis. Tapi apa bener sih ada nenek gayung yang teror warga kita?
sini? Janjiku sudah kupenuhi. Harusnya hari ini aku ikut ujian. Tapi karena uang sekolah belum lunas, ya mungkin aku nggak ikut ujian tahun ini. Karin, kamu harus ikut ujian. Tapi mau uang dari mana, Ibu? Sedangkan keuangan kita aja lagi tipis. Nih kamu lihat, Ibu punya uang. Kamu bawa uang ini, kamu bayar semua tunggakan sekolah supaya kamu bisa ikut ujian ya. Ini uangnya banyak banget, Bu. Dari mana? Udah, kamu sekarang pergi sekolah, nanti ujiannya telat. Pokoknya Ibu akan bayarin kamu sampai lulus sekolah. Yes! Ya udah Gi, sana udah selesai kan ini makannya? Udah. Hati-hati ya, semoga bisa ujiannya ya. Uangnya itu dikantongin, awas hati-hati uangnya banyak itu. Ini Pak, saya bayar semua hutang saya, sisanya untuk oleh-oleh ketiga istri Bapak di rumah. Gue heran nih, gimana caranya si Dara bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu yang secepat itu ya? Bener bos, gue juga curiga. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Pokoknya, gue harus cari tahu. Kalau perlu, gue paksa si Dara untuk ngomong. Setuju bos. Dek, saya sudah melakukan keinginan nenek dan sudah memberikan 2 orang tumbal untuk nenek. Apakah tugas saya sudah selesai? Iya. Kamu lupa. Kamu masih harus memberikan 5 orang tumbal lagi kepada kamu. Baru setelah itu, kamu bisa menikmati kekayaanmu dariku. 5 orang lagi? Kenapa? Kamu menolak? Enggak, Nek. Jangan berani-beranian kamu meninggalkan aku sebelum kamu memberikan sisa dari 7 tumbal yang harus kau berikan kepadaku. Atau nyawamu sebagai penggantinya. Enggak, Nek. Saya akan melakukan keinginan nenek. Saya akan berikan 5 orang tumbal lagi untuk nenek. Abang sayang, pulang-pulang, katanya kerja, mencari uang. Hah? Kok kosong? Ada orang? Fatma, ada mayat lagi? Iya, ini mayat yang ditemukan warga tadi pagi di pinggir jalan. Mayatnya basah, bau amis lagi. Ih, pusing deh. Semua mayat pada bau semuanya. Aduh, kasih parfum aja deh biar pada wangi semuanya. Elah, mau dikasih parfum sebotol juga, baunya nggak mungkin hilang. Gak ada orang kok tahu sendiri.
Pak, jangan. Aku tadi lihat gak ada orang, Fatma. Lihat yuk. Gue masih nggak habis pikir ya, gimana sih Dara itu bisa dapat duit sebanyak itu? Jangan-jangan dijual diri kali, Bos. Bisa jadi. Kalian jangan nuduh saya sembarangan. Gue bukannya nuduh sembarangan, tapi memang itu kenyataannya. Pekerjaan saya memandikan laki-laki di sumur tua. Kalian juga mau kaya? Ikut saya. Saya akan mandikan kalian dengan gayung kesayangan saya ini. Ampun, Nek.